Cambiaso mengungkapkan satu kelemahan yang dimilikinya dalam pertandingan. Andrea Cambiaso mengakui bahwa dirinya masih belum mencapai puncak performanya dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik sebagai pemain Juventus. Bek ini telah menjadi tokoh kunci di Allianz Stadium, secara konsisten memberikan penampilan kuat bagi Bianconeri. Setelah sebelumnya bekerja dengan Thiago Motta di Bologna, ia telah mendapatkan kepercayaan berkelanjutan dari manajernya di Juventus dan telah membuktikan nilainya bagi tim. Meskipun mengalami kemajuan, Cambiaso mengakui bahwa ia, seperti semua rekan setimnya, masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ia juga berbicara tentang kelemahan spesifik yang perlu diatasinya, kecenderungannya untuk tidak fokus selama pertandingan, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam beberapa penampilannya. Bek sayap itu bertekad untuk memperbaiki kekurangannya ini dan menjadi lebih bisa diandalkan oleh tim. Cambiaso berkata, seperti dikutip Tutomercato Web, "Saya telah belajar banyak dari pelatih, saya jujur. Ia sangat penting bagi saya dan akan terus demikian. Saya memiliki banyak hal untuk ditingkatkan, terkadang saya sedikit kehilangan semangat, itu tidak mudah." Juve FC mengatakan, "Cambiaso adalah salah satu pemain terpenting kami, dan sangat menyenangkan mendengar dia mengatakan bahwa dia tahu dia perlu berkembang. Kami butuh pemain-pemain penting kami untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu." Kata kuncinya adalah keberanian. Thiago Motta gembira dengan comeback Memukau Juventus. Pelatih Juventus Thiago Motta sangat gembira saat menyaksikan anak buahnya meraih kemenangan menakjubkan atas RB Leipzig. Pertandingan itu tampak seperti pertandingan yang sia-sia ketika pengusiran Michele Di Gregorio segera diikuti oleh tendangan penalti yang membuat tuan rumah Jerman unggul 2-1. Namun, meskipun kalah jumlah pemain, Bianconeri berhasil bangkit dan menjadi tim terhebat sepanjang masa. Dusan Vlahovic melengkapi dua golnya dengan tendangan luar biasa dari jarak jauh, sementara Francisco Coneição menggiring bola menuju kotak penalti sebelum menempatkan bola di sudut bawah, yang memicu selebrasi meriah di pinggir lapangan. Tim Italia kemudian harus bertahan dari serangan gencar di menit-menit akhir untuk keluar sebagai pemenang, mengatasi semua keadaan, termasuk 2 cedera awal serta beberapa wasit yang meragukan. Setelah pertandingan, Motta menegaskan bahwa anak buahnya sudah bermain baik di babak pertama meski tertinggal dalam skor. "Kami bermain baik, bahkan di babak pertama meski sempat tertinggal 1 gol saat turun minum," kata pemain asal Italia Brasil itu dalam wawancara pasca pertandingan melalui situs web resmi Juventus. "Kami sangat puas dengan kemenangan ini dan cara kami meraihnya. Kami bermain dengan baik. Di babak kedua, kami bermain dengan 10 pemain dalam waktu yang lama, tetapi kami tidak menurunkan level permainan kami dan itu membuat perbedaan. Kami mencoba untuk maju, bersikap proaktif, bermain sepak bola dengan baik-baik dalam menyerang maupun bertahan, serta mencoba menemukan pemain sayap kami di posisi yang lebih maju." Mantan bos Bologna itu menekankan pentingnya keberanian dalam pertemuan semacam itu. "Pada akhirnya, kami memang pantas menang. Kami punya keberanian untuk memainkan permainan kami bahkan dalam situasi sulit setelah bermain dengan 10 orang." Kata kuncinya adalah keberanian. Keberanian dari para pemain yang bertekad untuk maju dan menimbulkan masalah bagi lawan. "Bahkan dengan 1 pemain yang kalah, itulah perasaannya. Kami terus maju dan melakukannya dengan baik hingga akhir." Cedera Bremer menodai malam ajaib, Juventus khawatir akan hal terburuk. Juventus memperoleh kemenangan mengejutkan setelah mengalahkan RB Leipzig di Liga Champions, tetapi klub khawatir Gleison Bremer mungkin mengalami cedera ligamen cruciatum anterior. Pemain asal Brasil ini tampil gemilang sejak awal musim, membantu Juventus mempertahankan 6 clean sheet berturut-turut di Serie A. Dengan Federico Gatti dan Danilo sebagai pemain pengganti, pemain berusia 27 tahun itu mengenakan ban kapten saat melawan Leipzig. Namun sayangnya, ia hanya bertahan 5 menit di lapangan sebelum mengalami pukulan yang bisa jadi sangat telak. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus khawatir dengan kondisi bek tersebut, khawatir ia mungkin menderita cedera ACL. Inilah yang diduga oleh banyak pengamat berdasarkan gerakan lutut yang canggung sebelum terjatuh dan penderitaan yang ditunjukkannya sesudahnya. Selain itu, Bremer tidak dapat meninggalkan lapangan sendirian, sehingga harus dibantu oleh anggota staf medis Juventus. Pemain tersebut sekarang akan menjalani tes medis sesegera mungkin untuk mendeteksi sifat cederanya sementara semua orang di klub menahan napas sambil bersiap menghadapi yang terburuk. Tak lama setelah cedera Bremer,
Nico Gonzalez juga harus meninggalkan lapangan karena mengalami benturan. Namun, kondisi pemain Argentina itu jauh lebih baik daripada pemain Brasil itu. Pemain sayap itu tampaknya mengalami masalah otot yang membuatnya absen dari lapangan setidaknya hingga jeda internasional. Pemain sayap itu tampaknya mengalami masalah otot yang membuatnya absen dari lapangan setidaknya hingga jeda internasional. Juventus kembali tertarik pada gelandang Arsenal. Juventus telah menghidupkan kembali minat mereka pada Thomas Partey, karena gelandang Ghana itu diperkirakan akan meninggalkan Arsenal pada akhir musim ini. Partey telah berada di radar Juve selama beberapa musim, bahkan ada laporan yang menyebutkan ia hampir bergabung dengan mereka pada musim panas 2023. Akan tetapi, ia tetap bertahan di Emirates dan kini memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Arsenal. Dalam beberapa musim terakhir, cedera menjadi masalah yang cukup serius bagi mantan pemain Atletico Madrid tersebut, dan Juventus sangat menyadari hal tersebut. Hal ini membuat banyak klub ragu untuk mengejarnya, tetapi sejak akhir musim lalu, Partey telah pulih dan mulai menunjukkan mengapa Arsenal merekrutnya pertama kali. Partey adalah pemain yang ingin didapatkan Juventus, dan Bianconeri tengah mencari cara untuk membawanya ke Serie A. Inter Milan juga tertarik untuk merekrut gelandang tersebut, tetapi laporan dari Tutto Juve mengklaim bahwa Juventus tidak memimpin perlombaan, meskipun mereka berminat, sebagian karena kekhawatiran mengenai gajinya. Laporan itu mengisyaratkan Bianconeri tidak bersedia menawarkan gaji besar untuk mengamankan tanda tangannya. Juve FC mengatakan, Partey akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad kami, tetapi kami harus berhati-hati karena catatan cederanya buruk. 10 pemain Juventus mengejutkan Leipzig dengan kemenangan gemilang di Jerman. Juventus memperoleh kemenangan sensasional 3-2 melawan RB Leipzig meski bermain dengan 10 orang selama sebagian besar babak kedua. Pertandingan dimulai dengan cara terburuk bagi Juventus, karena mereka kehilangan Gleison Bremer dalam 6 menit pertama karena cedera dan Nicolas Gonzalez juga diganti beberapa menit kemudian karena cedera, dengan Francisco Conceicao menggantikannya. Meski mengalami kemunduran ini, Bianconeri menguasai bola secara bertahap selama babak pertama, tetapi Leipzig membuka skor melalui Benjamin Sesko. Pertandingan itu merupakan pertandingan yang menegangkan, di mana Juventus tidak mendapatkan penalti sebelum turun minum. Namun, setelah jeda, mereka segera merespons dengan gol dari Dusan Vlahovic yang sedang dalam performa terbaiknya. Juventus mampu mengimbangi tuan rumah sepanjang malam dan pantas mendapatkan gol penyeimbang itu, tetapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama karena Michele Di Gregorio diusir keluar lapangan karena memegang bola di luar areanya. Dari tendangan bebas yang dihasilkan, Douglas Luiz memberikan penalti, dan Sesko siap mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut. Meski demikian, Juventus segera membalas dengan gol indah lainnya dari Vlahovic, dan Bianconeri terus menyerang tuan rumah Jerman dengan berani meski kekurangan satu pemain. Leipzig segera membuat perubahan untuk mengeksploitasi keunggulan jumlah pemainnya, tetapi Juventus tetap teguh dalam pertahanan, berjuang dengan segala yang mereka miliki. Tepat ketika Bianconeri tampaknya akan puas dengan hasil imbang, momen ajaib dari Conceicao memberi Juventus keunggulan. Leipzig, yang tercengang, mencoba menyamakan kedudukan, tetapi Juventus, yang penuh percaya diri, mengimbangi mereka di setiap area lapangan. Mattia Perin tampil sangat baik sebagai penjaga gawang. Juventus kehilangan dua pemain karena cedera sebelum pertandingan melawan Leipzig. Juventus telah menamai skuad mereka untuk pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig, dan Bianconeri akan bermain tanpa dua pemain. Para pria berseragam hitam putih sedang dalam performa fantastis musim ini dan tidak terkalahkan di semua kompetisi. Thiago Motta punya favorit, tetapi ia juga telah merotasi skuadnya secara signifikan sejauh ini, dan mantan gelandang itu akan berusaha memastikan bahwa timnya tidak kalah di Jerman. Ia memiliki skuad yang sepenuhnya fit, selain dua pemain menjelang pertandingan. Sebuah laporan dari Football Italia mengindikasikan bahwa Juve telah meninggalkan Timothy Weah karena cedera. Weah bergabung dengan Vasilije Azic di Turin, yang juga mengalami masalah fisik. Meskipun absen, Bianconeri masih memiliki tim yang kuat untuk diturunkan di Jerman.
Leipzig adalah salah satu klub papan atas di Jerman dan secara konsisten berkompetisi di Liga Champions selama beberapa musim terakhir. Absennya Weah dan Azik tidak cukup besar untuk dijadikan alasan jika kami gagal tampil baik di Jerman. Setelah melewati ujian Napoli di Serie A, pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk dimainkan dan kami akan menang jika kami menghormati lawan kami dan bermain sebaik mungkin. Raksasa Liga Primer Inggris dikaitkan dengan kepindahan Max Allegri. Max Allegri kemungkinan kembali melatih dalam beberapa minggu mendatang, karena sejumlah laporan mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke bangku pelatih Manchester United. Allegri tidak pernah melatih di luar Italia, dan ia terkenal menolak kesempatan melatih Real Madrid demi kembali ke Juventus pada tahun 2021. Namun, masa jabatan keduanya di Juve jauh dari kata sukses, dan dia mungkin sekarang menyesal tidak mengambil kesempatan melatih di Madrid. Pelatih asal Italia itu dipecat oleh Bianconeri menjelang akhir musim lalu dan masih belum terikat, meskipun hal itu mungkin akan segera berubah. Menurut Calcio Mercato, Allegri masuk dalam daftar pendek Manchester United sebagai pengganti potensial Erik ten Hag. Meskipun mendapat dukungan dengan kontrak baru musim panas ini, tim asuhan Ten Hag masih kesulitan untuk bangkit dari performa buruk yang mendera mereka musim lalu, yang membuat pelatih asal Belanda itu berisiko dipecat. Jika Ten Hag dipecat, Allegri adalah salah satu kandidat utama untuk menggantikannya. Meskipun masa jabatan keduanya di Juventus mengecewakan, masa jabatan pertamanya sangat sukses, yang menunjukkan bahwa ia masih dapat memberikan dampak positif di Manchester United. Masa jabatan kedua Allegri di Stadion Allianz tidak akan dikenang dengan baik, tetapi ia melakukannya dengan baik saat pertama kali menjadi manajer kami dan dapat menghidupkan kembali kariernya di luar Italia. Pakar memuji Juventus atas formasi kunci di bawah Motta. Thiago Motta tidak diragukan lagi adalah manajer yang bertipe menyerang, dan tim Juventusnya telah memainkan sepak bola yang mengesankan musim ini. Ketika penggemar mengetahui ia akan mengambil alih dan membuat tim lebih menarik untuk ditonton, sebagian khawatir hal itu akan mengorbankan kekokohan pertahanan mereka. Akan tetapi, Juve sebenarnya terlihat lebih solid di lini belakang dibandingkan saat mereka di bawah asuhan Max Allegri, yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih defensif. Bianconeri belum kebobolan 1 gol pun di Serie A dan hanya kebobolan 1 gol di semua kompetisi musim ini. Juve bertekad untuk mempertahankan performa ini, dan bentuk pertahanan mereka telah mendapatkan pujian dari pakar Andrea Piervincenzi. Dia telah mengikuti mereka musim ini dan berkata, seperti dikutip oleh Tutto Mercato Web. Iya, Motta punya ide-ide hebat, tetapi saat ini kekuatannya yang sebenarnya adalah perhatiannya terhadap pertahanan. Mereka pandai menutup ruang tanpa bola, ia tidak melompat tinggi, ia memanfaatkan kualitas fisik Gatti, Bremer, Danilo, mereka memenangi duel. Dengan bola, kita tidak akan bisa melihat Juve seperti Bolognanya. Dengan tim-tim yang menunggu Anda tidak melihat permainan Motta, dan ia harus menemukan solusi. Sekarang apa yang terjadi? Tim-tim Eropa, dalam kegembiraan mereka, tidak melakukan taktik, jadi ia akan menemukan lebih banyak ruang. Kami telah mempertahankan bentuk pertahanan yang bagus yang mengesankan bagi sebuah tim yang diyakini banyak orang tidak dapat bertahan sekarang karena mereka adalah tim yang menyerang. Juventus tertarik pada pemenang Euro 2024 tetapi mereka harus menjualnya untuk membelinya. Juventus sedang memantau Nico Williams, dan Cristiano Giuntoli ingin menambahkan pemain internasional Spanyol itu ke dalam skuad mereka di Stadion Allianz. Sungguh mengejutkan bahwa tidak ada klub yang mampu meyakinkannya untuk bergabung pada bursa transfer lalu, sementara Arsenal dan Barcelona sama-sama bekerja keras untuk membujuknya. Ia tetap berada di Athletic Bilbao dan tampak gembira serta bangga bisa terus mewakili klub kota kelahirannya. Itu tidak akan menghentikan klub-klub lain untuk menunjukkan minat terhadap tanda tangannya, dan sebuah laporan dari Calcio Mercato mengklaim bahwa Juve masih tertarik. Laporan itu menyatakan bahwa Giuntoli yakin Williams dapat mengangkat nyonya tua ke tingkat baru dan sedang mempertimbangkan untuk menjadikannya anggota skuad Juventus musim depan. Akan tetapi, pemenang Euro 2024 itu akan mendapatkan bayaran yang besar dan juga mengharapkan gaji yang besar sebelum meninggalkan Bilbao. Juventus telah menghabiskan banyak uang akhir-akhir ini dan telah menunjukkan bahwa mereka bersedia melakukan apapun untuk mendukung manajer mereka. Meski demikian, laporan itu mengisyaratkan mereka perlu menjual saham dengan pendapatan tinggi untuk menyelesaikan perpindahan tersebut.
Williams menunjukkan bahwa ia adalah talenta hebat dengan penampilannya di Euro 2024, tetapi kemungkinan harganya terlalu mahal bagi kami untuk mengontraknya. Vlahovic tolak ide Juventus untuk perpanjang kontraknya. Kontrak Dusan Vlahovic berakhir pada akhir musim depan, dan ia akan mendapatkan sekitar 12 juta euro bersih di tahun terakhir kontraknya. Untuk musim ini, sang penyerang dilaporkan akan mendapatkan sekitar 10 juta euro per musim di klub, yang berada di luar parameter keuangan terbaru yang ditetapkan oleh Juventus. Bianconeri mengurangi tagihan gaji mereka dan ingin menawarkan gaji yang wajar kepada para pemain mereka. Mereka perlu merundingkan ulang kontrak Vlahovic, dan Cristiano Giuntoli yakin mereka dapat menyelesaikannya. Juventus ingin dia menyebarkan penghasilannya melalui kontrak baru hingga 2029, dengan gaji sekitar 8 juta euro per musim. Meski gaji tersebut mungkin adil jika dibandingkan dengan gaji yang diterima pemain berpenghasilan tertinggi di beberapa klub Serie A, Calciomercato melaporkan bahwa Vlahovic tidak terbuka terhadap pengurangan gaji yang begitu signifikan. Laporan itu mengklaim ia akan menolak tawaran 8 juta euro bersih per musim, menegaskan bahwa upah terendah yang bersedia diterimanya adalah 10 juta euro per musim. Kami tidak memiliki keuntungan dalam kesepakatan ini, dan kami mungkin terpaksa menerima apa yang diinginkan Vlahovic atau menjual pemain Serbia itu musim panas mendatang. Dia tidak terlalu produktif, tetapi klub akan memanfaatkan kesempatan untuk merekrutnya jika dia tersedia. Juventus bersiap untuk mengakhiri kontrak Pogba. Juventus telah membayar Paul Pogba upah minimum sejak ia diskors menyusul kegagalan tes narkoba. Larangan tersebut diperkirakan akan berlaku lebih lama dari kontraknya dengan klub, tetapi Juventus belum memutuskan hubungan mereka dengan pemain Prancis tersebut, karena ia telah mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Pogba tetap yakin bahwa bandingnya akan dikabulkan, yang dapat memungkinkannya kembali ke lapangan sebagai pemain profesional. Namun, Thiago Motta belum memasukkan Pogba dalam rencananya, jadi jika larangan itu dibatalkan, Juventus akan menghadapi situasi yang menantang terkait masa depannya di klub tersebut. Menurut laporan dari Tuttomercatoweb, Juventus cenderung mengakhiri kontrak Pogba meskipun bandingnya masih berlangsung. Peluang keberhasilan bandingnya dianggap tipis, dan klub sedang menunggu putusan akhir. Jika larangan itu ditegakkan, Juventus siap memulai proses mengakhiri perjanjian mereka dengan Pogba. Meski penampilan perdana Pogba di Juventus sangat sukses dan klub sangat menghormatinya, Bianconeri kemungkinan tidak akan mempertahankannya jika skorsingnya dipastikan, dan mereka siap berpisah. Kami tidak mengakhiri kontrak Pogba karena rasa hormat kami kepadanya, tetapi kami perlu mempertimbangkannya segera dan melupakan sang gelandang. Dusan Vlahovic menegaskan gaya sepak bola Motta lebih cocok untuknya. Dusan Vlahovic telah merenungkan pengalamannya bermain di bawah asuhan Max Allegri dan Thiago Motta, dan menyatakan keyakinannya bahwa gaya sepak bola Motta lebih cocok untuknya. Sebagai penyerang utama di Juventus, Vlahovic terus menerima dukungan dari manajer barunya, yang memilih untuk tidak meminta penyerang baru selama musim panas, karena yakin bahwa Vlahovic dapat memimpin lini depan secara efektif. Pemain depan asal Serbia itu merasa dirinya selaras dengan visi yang ingin diimplementasikan Motta di Stadion Allianz. Akan tetapi, Vlahovic menghadapi sejumlah tantangan musim ini saat Juventus berupaya untuk meraih lebih banyak kemenangan, dengan minimnya gol menjadi perhatian utama. Akibatnya, para penggemar pun dengan cepat meminta lebih dari penyerang Serbia itu. Berbicara tentang waktunya bekerja dengan Motta, Vlahovic berkata, seperti dikutip oleh Calciomercato, "Saya cocok dengan Thiago Motta dan mampu mengekspresikan diri dengan baik, karena gaya sepak bola ini lebih cocok untuk saya. Bagaimanapun, saya selalu menyerahkan diri kepada pelatih Allegri dan dengan senang hati melakukan semua yang dimintanya. Sejak awal, Thiago Motta telah meminta saya untuk disiplin, melakukan hal-hal yang mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Ini berarti selalu tidur pada waktu yang sama, tidur yang cukup, dan menjaga pola makan yang tepat. Vlahovic harus berbicara di lapangan karena disitulah pentingnya, dan kami butuh lebih banyak gol darinya. Dia harus membuktikan bahwa gaya sepak bola Motta cocok untuknya dengan mencetak lebih banyak gol untuk kami saat dia bermain."
Koop Mainers ungkap keputusan Motta yang membuat Juventus bermain lebih baik di babak kedua. Teun Koop Mainers buka-bukaan soal perubahan taktik Thiago Motta yang membantu Juventus mengamankan kemenangan melawan Genoa dalam pertandingan kemarin. Babak pertama pertandingan berlangsung ketat, karena tim berbaju hitam putih kesulitan untuk membongkar pertahanan Genoa. Juve nampaknya akan kembali meraih hasil imbang tanpa gol karena Genoa juga tidak menciptakan peluang berarti. Namun, pada babak kedua, Motta mengubah pola serangan timnya dan Juve berhasil mencetak 3 gol. Itu adalah babak kedua yang mengesankan bagi sebagian besar pemain, dan Koop Mainers juga menikmatinya.